Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, Saudara, bahkan anak-anak Tuhan berada saat ini, baik yang sedang menyaksikan, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati saudara. Channel ini hadir bukan sekedar untuk menyampaikan khotbah atau renungan, tetapi untuk menguatkan iman, meneguhkan pengharapan, dan mengingatkan kita bahwa dalam setiap musim kehidupan, baik suka maupun duka, Tuhan selalu ada untuk kita. Immanuel, Allah beserta kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama merendahkan diri, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih karena Engkau mau memberi kami napas kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, dan berbagai beban yang kami pikul, kami rindu berjumpa dengan-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada hati kami. Sucikan hati dan pikiran kami dari segala kekhawatiran yang mengganggu. Lembutkan hati yang mungkin sedang keras. Tenangkan jiwa yang sedang gelisah. Pulihkan hati yang sedang terluka. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka pengertian kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13 diberi judul bagi kita, berdiri di atas janji Allah. Firman ini berbicara tentang pembenaran oleh iman. Jemaat di Roma terdiri dari dua kelompok besar, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi terbiasa dengan hukum Taurat, aturan-aturan agama, dan tanda sunat sebagai identitas umat Allah. Mereka cenderung berpikir, kita ini umat pilihan karena kita melakukan hukum. Sementara orang non-Yahudi datang tanpa latar belakang itu. Di tengah perbedaan ini muncul pertanyaan penting. Apa dasar keselamatan? Apakah karena kita taat aturan? Ataukah karena kita percaya kepada Kristus? Paulus menjawab dengan tegas. Manusia dibenarkan bukan karena perbuatan tetapi karena iman. Bayangkan seperti ini. Jika keselamatan berdasarkan perbuatan, maka surga adalah upah. Tetapi jika keselamatan berdasarkan iman, maka surga adalah hadiah. Dan hadiah tidak bisa dibeli. Apa itu dibenarkan? Kata dibenarkan adalah istilah hukum. Seperti di ruang pengadilan, hakim menyatakan orang ini tidak bersalah. Tetapi dalam kasus kita memang bersalah. Lalu bagaimana mungkin Allah menyatakan kita benar? Karena Kristus telah menanggung kesalahan itu. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, Allah tidak melihat dosa kita lagi. Ia melihat kebenaran Kristus yang menutupi kita. Supaya lebih mudah dimengerti, bayangkan seorang anak kecil yang bajunya kotor sekali karena bermain lumpur. Ia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Lalu ibunya memakaikannya baju yang bersih dan indah. Sekarang ketika orang melihatnya, yang terlihat adalah baju bersih itu. Begitulah kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 berkata demikian. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Paulus mengutip perkataan Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Perhatikan, Daud di sini tidak berkata berbahagialah orang yang tidak pernah salah. Ia berkata,
Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Ini sangat penting, di mana kebahagiaan rohani bukan karena kita sempurna. Kebahagiaan rohani karena kita sudah diampuni. Mungkin ada di antara kita yang masih mengingat kesalahan lama. Kita berkata dalam hati, "Saya ini tidak layak." Firman hari ini berkata, kebahagiaan sejati datang ketika kita percaya bahwa Tuhan benar-benar sudah mengampuni. Kalau Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa kita itu, mengapa kita terus menghukum diri sendiri? Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 berkata, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Paulus bertanya, kapan Abraham dibenarkan? Sebelum atau sesudah disunat? Jawabannya, sebelum. Apa artinya itu? Artinya bahwa Abraham sudah diterima Allah sebelum ia melakukan tanda keagamaan apapun. Ia mengajarkan kita bahwa Tuhan menerima kita dulu, baru kemudian kita hidup taat. Seringkali kita terbalik. Kita justru berpikir, saya harus berubah dulu, baru Tuhan menerima saya. Padahal Injil berkata, Tuhan menerima kamu, maka kamu dimampukan untuk berubah. Urutannya penting bagi kita. Dan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12 berkata, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai metrai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sunat disebut sebagai metrai. Metrai itu seperti stempel di surat resmi. Stempel tidak membuat surat itu sah. Surat itu sudah sah, stempel hanya menegaskan. Begitu juga baptisan, pelayanan, jabatan gereja. Semua itu penting. Tetapi itu bukan sumber keselamatan, itu adalah tanda dari iman yang sudah ada. Jadi jangan sampai kita bangga pada tanda, tetapi lupa pada iman. Ayat yang ke-13 mengatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Janji Allah kepada Abraham tidak datang melalui hukum Taurat, tetapi melalui iman. Artinya, hubungan dengan Allah berdiri di atas janjinya, bukan kemampuan kita memenuhi aturan. Ini membuat hati kita tenang, karena kalau keselamatan tergantung pada kemampuan kita, kita tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi jika tergantung pada janji Allah, maka kita bisa bersandar dengan damai. Reformator Martin Luther pernah sangat bergumul dengan rasa bersalah. Ia berpuasa, kemudian berdoa, bahkan menghukum diri, tetapi tetap merasa tidak layak di hadapan Allah. Sampai pada akhirnya ia memahami bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang diberikan, bukan dituntut. Ia berkata bahwa doktrin pembenaran oleh iman adalah inti Injil. Mengapa demikian? Karena jika kita salah memahami ini, kita akan hidup dalam ketakutan. Tetapi jika kita memahami ini dengan benar, maka kita hidup dalam rasa syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana kita menerapkan firman ini? Yang pertama, jika saudara gagal, jangan lari dari Tuhan, datanglah. Ingat, kita dibenarkan karena iman, bukan karena sempurna. Yang kedua, jika saudara berhasil, jangan menjadi sombong. Semua adalah anugerah. Yang ketiga,
Jika melihat orang lain jatuh, ingat bahwa kita berdiri bukan karena lebih baik, tetapi karena dikasihi. Maka tolonglah dengan kasih. Yang keempat, dalam pelayanan, jangan melayani untuk mencari nilai di mata Tuhan. Melayanilah karena sudah dikasihi. Petunjuk hidup baru bagi kita semua. Hari ini ingatlah akan satu kalimat ini. Saya sudah dibenarkan oleh iman, maka saya akan hidup dalam rasa syukur. Hidup dalam syukur berarti tidak lagi dikuasai rasa bersalah, tidak lagi hidup membuktikan diri, tidak mengukur orang lain dengan keras, berani bangkit setiap kali jatuh. Kita ini bukan orang yang sedang berusaha supaya diterima, tetapi kita adalah orang yang sudah diterima, lalu belajar hidup setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-13 ini tentunya akan mengingatkan kita bahwa dasar hidup Kristen adalah anugerah. Kita tidak berdiri di hadapan Allah karena kita kuat. Kita berdiri karena Kristus cukup. Dan ketika kita hari ini memahami ini, maka kita tidak lagi hidup dengan beban, tetapi hati kita sudah merasa damai. Amin. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau membenarkan kami oleh iman, bukan oleh usaha kami. Ampuni kami jika selama ini kami hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan, atau bahkan sebaliknya, dalam kesombongan rohani. Ajarkan kami untuk benar-benar percaya bahwa pengampunan-Mu itu cukup. Tolong kami hidup sebagai orang-orang yang telah Engkau terima. Biarkan damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Biarlah anugerah-Mu membentuk cara kami memperlakukan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.